Salam jumpa kembali dengan Kirana Kelana, terang ilahi bagi insan pengembara. Kirana Kelana pagi ini masih dari Matius pasal 1 ayat 5 tentang Obed yang memperanakan Isai memperanakan Raja Daud. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Hari ini kita akan melihat tentang Isai, ayah Daud. Isai dalam bahasa Ibrani ada Yisai atau Yesai. Bahasa Inggris Jesse. Arti nama Isai adalah ada, eksis atau hidup, dan juga berarti hadiah. Melalui Isai kita melihat proses menjadi ada, dari tiada menjadi ada, dan harapan dalam menjalani kehidupan. Mulai dari bertunas, bertumbuh, bahkan berbuah. Di mana keberadaan dan eksistensi itu, kehidupan itu adalah hadiah atau karunia Allah semata. Isailah yang menyaksikan proses keberadaan dan perjalanan kehidupan Daud. Dari dia dilahirkan, dibesarkan, diurapi, diproses, dan menjadi raja. Awalnya keberadaan Daud sungguh tidak diperhitungkan bahkan oleh Isai sendiri. Ini tampak ketika Samuel mengadakan upacara pengorbanan di kampungnya Isai di Bethlehem. Dan waktu perjamuan makan bersama, ketujuh anak laki-laki Daud, kakak Daud, semua diundang hadir kecuali Daud. Itu apakah karena Daud si bungsu atau ia terlalu muda? Atau juga perawakannya yang tidak segagah kakak-kakaknya? Bahkan ketika Samuel bertanya kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Terkesan bahwa pemikiran dan perasaan Isai, ada sih si bungsu, tapi mustahillah ia yang akan diurapi. Atau masa sih anak kecil yang cuma pengembala kambing domba, dia adalah orangnya. Setelah Daud diurapi, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Namun roh Tuhan telah mundur daripada Raja Saul. Dan sekarang Saul diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Untuk menghadapi masalah ini, hamba-hamba Saul mengusulkan untuk mencari seorang yang pandai bermain kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga pada Saul, haruslah ia main kecapi, maka Saul akan merasa nyaman. Dan mereka menunjukkan Daud anak Isai adalah orangnya. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Di sini Isai menyaksikan si bungsu itu kini bukan hanya ada di padang mengurus kambing domba, tapi sekarang ia keluar masuk istana. Ia bermain kecapi bagi Saul, namun juga kini ia adalah pembawa senjata sang Raja Saul. Namun Daud selalu pulang dari Saul untuk mengembalakan domba ayahnya. Ini dilakukannya karena tanggung jawabnya atas domba ayahnya, dan juga pasti karena tanda kasih kepada Isai orang tuanya yang telah lanjut usianya saat itu. Ketika waktu berperang melawan Filistin, ketiga kakak Daud, Eliab, Abinadab, dan Syama telah menjadi prajurit dan ikut berperang bersama pasukan Saul. Untuk itu Isai menyuruh Daud melihat kabar kakak-kakaknya dan juga membawa makanan bagi mereka. Di momen inilah Daud tampil sebagai pahlawan dengan mengalahkan, bahkan memancung kepala Goliat, sang raksasa itu. Dan Saul bertanya, "Anak siapakah Daud ini?" Isai kini melihat anaknya kini bukan sekedar pembawa senjata, tapi telah menjadi pahlawan. Bahkan sekarang ia tinggal di istana bersama Raja Saul.
Kisah selanjutnya, Daud tampak semakin cemerlang. Mulanya ia diangkat sebagai kepala prajurit. Dan suatu ketika ia pulang dari mengalahkan orang Filistin. Perempuan-perempuan menari sambil bernyanyi berbalas-balasan menyongsong Daud. Mereka berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu. Maka terjadilah amarah, bahkan kecemburuan dari hati Saul kepada Daud, karena ia takut jabatannya sebagai raja akan jatuh kepada Daud. Sejak saat itu Saul berikhtiar dan berulang kali berusaha membunuh Daud. Dan dimulailah pelarian Daud dari Saul, dari satu ke tempat yang lain, dari gua ke gua, gunung ke gunung. Sejak awal pelarian ini, dan ketika Daud harus bersembunyi di gua Adulam, keluarganya bergabung ke sana. Kini Isai melihat Daud sang pahlawan harus bersembunyi menyelamatkan diri dari kejaran Raja Saul dan pasukannya. Namun lebih dari itu, Isai menyaksikan saat-saat di mana Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, namun ia tidak melakukannya. Isai bukan hanya melihat kepahlawanan atau jiwa kesatria Daud, namun juga ia melihat karakter dan kehambaan, bahkan kerohanian daripada Daud. Ada suatu waktu dalam pelariannya, Daud harus menitipkan orang tuanya untuk sementara waktu kepada Raja Moab. Di sini, Isai pasti teringat Moab adalah daerah asal neneknya, Ruth. Mengingat momen ini, Isai mungkin jadi merenung. Sesungguhnya ia dan anaknya, Daud, memiliki darah dan latar belakang kafir yang tidak boleh masuk menjadi bagian umat Allah. Tetapi kini Allah telah membawa mereka menjadi umatnya. Bahkan Allah sedang bekerja membuat Daud semakin eksis. Akhirnya Isai dapat melihat apa yang difirmankan Allah melalui Nabi Samuel sungguh-sungguh digenapi. Seperti prinsip firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Isai dapat menyaksikan bagaimana kuasa firman yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada, dari yang sederhana menjadi seorang raja. Ada juga nubuat tentang Mesias yang berkaitan dengan Isai. Lihat Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Suatu tunas adalah suatu pucuk baru, sedangkan taruk adalah ranting yang kecil. Melalui nubuat ini digenapi arti nama Isai yang berarti hidup itu. Lewat Isai kita pelajari prinsip kehidupan. Mulanya muncul tunas. Walau tunas itu berasal dari sekedar sebuah tunggul. Tunggul adalah pohon yang batangnya telah dipotong. Coba lihat Ayub pasal 14 ayat 7 sampai dengan 9. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Apapun kondisi kita hari ini, selama kita masih hidup, itu berarti masih ada harapan. Yang penting kita harus mencium air firman Allah. Bukan hanya menghirupnya, namun mencintai firman itu. Maka kita akan bertumbuh, bahkan akan berbuah dalam kehidupan ini. Di ayat ini juga dinubuatkan tentang Mesias yang akan datang sebagai suatu tunas dan taruk dari pangkal atau batang Isai.
Perlu diingat, hanya ada satu nama Isai dalam Alkitab, dan itu adalah ayah Daud. Daud dan dinasti Daud memerintah Israel dan kemudian Yehuda. Walau suatu saat harus mengalami pembuangan, bahkan ada masa sunyi sekian ratus tahun lamanya, yang tampaknya kerajaan itu telah pudar. Namun lewat silsilah yang kita sedang pelajari ini, datanglah Mesias Sang Raja. Dialah Yesus Kristus. Dan bahkan darinya, kita semua yang percaya kepadanya mendapat kehidupan baru. Itulah artinya tunas, taruk yang bertumbuh dari pangkal akan berbuah. Dan itu adalah hadiah, karunia, anugerah hidup baru, hidup kekal dari Allah dalam Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.